Ini yang lagi rame nih, lagi rame padahal dari tahun 2023 saya bikinkan videonya. Cuman komentarnya rame banget. Jadi pasti akan saya bahas nih. Lihat, aku punya BPJS, kalau mau cabut gigi, keluhannya pulpa polip, apakah bisa tercover BPJS? Soalnya sudah menghitam dok, dan ini bengkak dagingnya. Oke, jadi permasalahannya pulpa polip. Pulpa polip itu ada daging tumbuh di bagian tengah-tengah gigi berlubang kita. Nah, kalau gigi berlubang kita sudah ada daging tumbuhnya, awalnya memang merah. Ciri khasnya disentuh aja pun mudah berdarah, disentuh apapun. Baik itu terkena sikat gigi apalagi ya, baik itu terkena makanan, itu mudah berdarah. Atau ada keluhan yang bangun tidur tiba-tiba kok giginya pada merah semua, ternyata itu darah. Darah itu dari pulpa itu, pulpa polip itu. Nah, oke, itu sekilas info tentang pulpa polip. Sekarang saya akan jawab pertanyaannya ini. Kalau pulpa polip tercover BPJS nggak? Pulpa polip itu adalah diagnosa awalnya karies. Karies lubang gigi yang awalnya enamel jadi dentin sampai tidak dirawat, sampai dia dianggap sembuh sendiri. Ternyata sampai masanya kronis. Masa kronis itu akan tumbuh dagingnya di tengah-tengah lubang gigi tersebut. Namanya pulpa polip. Nah, kalau misalkan diagnosanya dari karies, baik itu pulpa polip atau gingiva polip, sama aja sebenarnya, pulpa polip, gingiva polip, ada daging tumbuhnya. Kalau gingival polip, daging tumbuhnya dari gusi masuk ke lubang gigi. Kalau pulpa polip, dari lubang gigi keluar ke gusi. Dan itu ciri khasnya mudah berdarah dan ada daging tumbuhnya. Nah, BPJS mengcover nggak? Mengcover. Ada dua tindakan, pilihannya dua tindakan. Antara itu dirawat perawatan saluran akar, lalu ditambal si gigi yang terkena pulpa polipnya. Dan ada juga giginya sudah goyang, sudah derajat 3 ya, goyang parah banget goyangnya, jadi tidak bisa dipertahankan lagi. Alasannya di bagian tulangnya tidak sudah kuat lagi, jadinya dicabut. Indikasinya pencabutan. Baik itu perawatan saluran akar, baik itu pulpa polip untuk dicabut nantinya, tercover semua oleh BPJS. Nah, pertanyaan kedua, apakah pulpa polip bisa dilakukan di vaskes pertama, yaitu puskesmas atau klinik swasta Pratama yang bekerja sama BPJS? Jawabannya tergantung dokter gigi yang ada di puskesmas tersebut. Harusnya bisa. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan tidak ada dokter giginya di puskesmasmu, tidak ada dokter giginya di fasilitas tingkat pertamamu, itu minta surat rujukan ke rumah sakit. Rumah sakit adalah vaskes lanjutan atau vaskes kedua dari vaskes pertama yang puskesmas tadi. Syaratnya harus punya rujukan supaya tercover BPJS. Nah, setelah meminta rujukan, lalu puskesmas itu mencari rumah sakit yang menjadi pusat rujukan dari pulpa polip ini. Biasanya puskesmas atau vaskes pertama mencari data rumah sakit yang punya dokter gigi spesialis konservasinya. Berarti itu nanti langsung dapat dikasih surat rujukannya menuju rumah sakit tersebut. Nah, baru tuh bisa dilakukan dengan BPJS. Nah, setelah di sana dilihat tuh, walaupun masih merah, walaupun sudah hitam, si dagingnya sebenarnya sama aja treatmentnya. Kalau memang setelah di ronsen giginya itu masih oke, masih support untuk dilakukan dengan perawatan saluran akar dulu yang nantinya ditambal, prosedurnya ya nanti dokter gigi menghilangkan si daging tumbuhnya itu. Kalau perlu di anestesi dulu ya. Kalau perlu ada pilihannya. Kalau nggak perlu ya kita langsung buka tuh daging tumbuhnya, dibuang.
Setelah dibuang, kita lihat dulu akarnya masih utuh atau enggak, masih kuat atau enggak, dia goyang atau enggak. Nah, lalu ditutup tambalan sementara yang nantinya kunjungan selama 5 kali kunjungan biasanya ya, setiap seminggu sekali. Rujukannya dari rumah sakit, dapat rujukan balik ya. Tapi dapat dulu surat pengantar rujukan di awal ya, dari fase satunya. Nah, pilihan yang kedua, giginya itu yang sudah ada pulpa polipnya tidak bisa dipertahankan lagi, ya berarti dicabut. Nah, dicabut atau perawatan saluran akar tadi, pilihan pertama dan pilihan kedua yang dicabut ini semuanya tercover BPJS. Yang pasti kalian harus dapat surat rujukan, membawa surat rujukan dari fasilitas tingkat pertama yaitu BPJS. Oke, semoga apapun yang saya jelaskan hari ini bisa membantu kalian semua. Ini video balasan dari 2023 loh dibikinnya. Sekarang udah 2025. Terima kasih yang sudah stay terus di Dokter Gigi Wawan Sumantri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, silakan follow dulu dan isi di kolom komentar, barangkali masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang ini nih. Dan terima kasih yang sudah bantu menjawab banyak banget di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. Ciao.